kaula muda, utamanya para startup Indonesia yang saya banggakan. Pagi ini saya Wayan Supatno, Pak Tani, mau olahraga, kembali dulu berbagi topiknya. Pebisnis harus konsisten. Kaula muda yang saya banggakan sebagai startup Indonesia, kita saat jadi seorang pebisnis harus tahu prinsip-prinsip di bawah ini. Bahwa saat tertentu kita menghadapi situasi harus bersinergi atau harus berkompetisi. Ketika tidak mungkin bersinergi, maka harus berkompetisi. Contoh saat berebut pangsa pasar ketika kita menjadi supplier, vendor, atau eksportir di negara lain. Ya, di sana kita dituntut untuk memenuhi syarat 5K 1H. 5K tersebut adalah kualitas, kuantitas, kontinuitas, kecepatan, dan ketepatan spesifikasi dalam kita melayani pasar. 1H adalah harga. Kita harus mampu lomba murah-murahan, semurah mungkin. Solusinya tentu dengan pendekatan iptek, inovasi untuk menekan harga pokok produksi supaya makin kompetitif, kata kunci itu. Pengalaman saya punya hak kekayaan intelektual, formulasi dan produksi industri pupuk hayati, Biostream, hormonal hormak, dan biopestisida Bomak. Ternyata sebelum kita investasi harus ada kajian, ya, hasil data intelijen bahan baku dan intelijen pasar. Tidak cukup dengan intelijen pasar saja, supaya ada kepastian bahan baku untuk diproses produksi untuk kepastian pasar. Ini kata kunci, ya. Jika tanpa itu, maka kita akan sulit untuk memenuhi 5K dan 1H tersebut. Kaula muda juga harus paham betul bahwa, ya, bisnis itu ilmunya jika sudah dijalani baru didapat. Bahasa Jawa bilang, tinemuni ilmu kanthi laku, ketemunya ilmu jika sudah dijalankan. Pengalaman saya, pernah saya tertipu berulang kali karena ilmunya sembrono saja, belum punya ilmu hati-hati lan waspada. Pernah saya kena musibah alam, ya, kapalnya tertunda berangkat, bibitnya saya muat 2 truk busuk semua. Ya, pernah saya juga salah estimasi, nanam pisang, ternyata El Nino tidak panen, miliaran ruginya, biasa. Dan itu proses pendidikan, pembelajaran pelaku bisnis. Diambil ilmu hikmahnya untuk diprediksikan apa yang terjadi, lalu dibuat sebuah antisipasi. Namanya proses analisis dan nalar kita sebagai pebisnis. Begitu. Kita bersyukur Indonesia jumlah startupnya tahun 2024 ini dilaporkan ada 2.562, terbanyak di Asia Tenggara dan terbanyak ke-6 di dunia. Semoga lancar semuanya, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Dari 2.400-an startup, 95% gagal. Ironisnya gagal, berhenti bisnis justru saat gagal. Salah, ya. Akhirnya tidak meninggalkan legasi yang baik, ya. Umumnya yang berhenti bisnis karena gagal, tak ubahnya berhenti berjalan pakai mobil di depan pintu gerbang jalan tol menuju sukses. Karena apa? Sudah punya pengalaman bisnis sebelumnya. Itu jadi bekal tetap melangkah untuk menyempurnakan langkah berikutnya. Semoga bermanfaat. Mari membangun negeri kita dengan cara-cara improvisasi diri, nuansa inovasi. Dari Wayan Supatno, Pak Tani di Cibubur.